Nanti orang yang memakan riba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, kama yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Dibangkitkan dalam kondisi gila seperti orang kerasukan setan. Ada orang kesurupan, nah seperti itulah nanti. Ada yang mencakar-cakar seperti harimau, ada yang meliuk-liuk seperti ular, ada yang mungkin melompat-lompat seperti monyet. Nah, itu seperti itulah orang yang kerasukan setan, nampak seperti orang gila, nampak kelakuannya aneh, kelakuannya mengerikan, kelakuannya hina. Nah, itulah nanti balasan betapa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan, akan memberikan kehancuran azab yang besar bagi mereka yang melakukan transaksi riba. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian lagi yang mengatakan bahwa hal ini terjadi tidak hanya di akhirat kelak. Kalau tadi sifatnya di akhirat, dibangkitkan seperti orang gila, kerasukan setan. Nah, di dunia kama yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Di dunia ini seperti orang kerasukan setan juga. Seperti orang yang kerasukan setan, seperti orang gila. Nah, kerasukan setan artinya tidak peduli kiri kanan depan belakang, tidak peduli rambu-rambu, dia gila harta. Nah, orang yang senang pelaku riba itu kata Allah, maka dia akan gila harta. Tidak peduli hartanya itu dari mana, tidak peduli hartanya itu untuk apa. Dia tidak peduli dengan yang haram, dia sudah gila. Dia sudah stres, dia sudah kerasukan setan, kesurupan, sehingga dia tidak peduli hartanya. Yang penting harta, yang penting banyak. Tidak peduli dengan masalah halal dan haram. Maka inilah Allah SWT, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Yang makan riba dia akan dibangkitkan kecuali dalam kondisi seperti kesurupan atau orang gila. Apa artinya riba secara bahasa? Riba artinya tambahan. Riba itu artinya tambahan atau ziyadah. Dan riba ada banyak macam. Sebenarnya detailnya ini pada pembahasan fikih. Nah, mungkin kalau ada kajian fikih bahas tentang riba, biar tahu betul secara detail riba itu. Maka ada secara umum kita jelaskan di sini ada macam-macam riba. Yang pertama disebut dengan ribal fadl. Ada lagi ribal nasi'ah. Ada lagi ribal ajal atau ribal qard. Sebenarnya ini macam-macam riba ini khilaf di antara ulama. Banyak. Intinya riba riba ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah istilah yang sudah dikenal. Pada masa jahiliyah orang sudah tahu betul itu riba. Pokoknya kalau disebut kata riba semua orang tahu. Ini sebelum diutusnya Rasul. Pada masa jahiliyah istilah riba itu sudah tahu apa definisinya, kemudian apa saja bentuknya, kemudian apa saja ketentuan yang mengarah kepada riba, bangsa Arab sudah tahu. Sehingga Rasulullah tidak banyak mendefinisikan kemudian menjelaskan tentang riba, karena riba ini sudah perkara yang ma'ruf pada masa jahiliyah. Sehingga konteks pemahaman tentang riba ini kembali kepada pemahaman umum masyarakat jahiliyah pada masa itu. Maka riba yang pertama disebut dengan ribal fadl. Ribal fadl ini terkait dengan tukar. Terkait dengan tukar atau barter. Jenis barang yang disebut dengan barang ribawi yang mengandung unsur riba. Jenis barang yang sama meskipun kualitasnya berbeda tetap harus sama jumlahnya. Kalau misalkan beda itu ada tambahan, berarti itu disebut dengan ribal fadl. Contoh nukar uang 100.000, uang selembar kertas 100.000 ditukar dengan pecahan 2.000 rupiah, mestinya harus sama. Yang memberi satu lembar 100.000, yang menerima
100.000 pecahan 2.000, nah itu harus sama jumlahnya. 100.000 yang diberi, 100.000 yang didapat. Kalau misalkan 100.000 dikasih, 96.000 yang didapatkan, berarti ini sudah ribal fadl. Ribal fadl, jenis yang sama. Emas tukar dengan emas, rupiah tukar dengan rupiah. Tapi kalau rupiah ke dolar itu beda lagi. Beda lagi. Karena dia tidak dalam satu jenis. Kalau rupiah dengan rupiah, emas dengan emas, kemudian beras dengan beras, gandum dengan gandum, maka harus dengan jumlah yang sama meskipun kualitasnya beda. Beras harga mahal dengan beras harga murah, kalau ditukar, dibarter, itu tidak boleh lebih. Berasnya yang berkualitas tinggi 1 kilo, kita tukar dengan beras raskin, itu harus 1 kilo juga. Kalau 2 kilo, meskipun kualitasnya berbeda, karena jenisnya sama, kalau ada lebih tambahan, maka itu disebut dengan ribal fadl. Fadl itu artinya tambahan. Tambahan. Jadi tidak boleh ditambah kalau jenisnya sama. Sama seperti misalkan kita sedang jalan dengan kawan. Sedang jalan dengan kawan, tiba-tiba mungkin kita masuk di penginapan. Penginapan, kita mesan GoFood, ini contoh mesan GoFood, mungkin mesan makanan, nasi goreng atau apalah. Kita tidak punya uang kecil, di dompet cuma tinggal ratusan ribu misalkan. Nah, GoFood ini harganya mungkin 40.000 atau berapa harganya. Nah, kita tidak punya uang pecahan, ketika kita bayar, Pak, ada duit receh enggak? Duit kecil enggak? Ada. Kita tanya teman kita, ada enggak uang receh ini? Tukaran duit 100 ini. Ada, kan? Tapi cuma 80.000. Nah, dikasihnya 80.000, kita serahkan 100.000, ini masuk jenis riba. Kenapa? Karena beda nilainya. Walaupun dia katakan nanti sisanya besok. Nah, sisanya besok atau agak nunggu balik kita ke Palembang. Sisanya kan tinggal 20.000 atau agak kan. Nah, ini enggak boleh. Karena ada ini jenis tukar rupiah dengan rupiah, kemudian yang memberi 100, yang diterima 80.000 meskipun tertunda. Nah, meskipun tertunda. Dan kalau tertunda ini sifatnya riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah, riba yang tertunda. Riba yang tertunda ini jenis riba yang berikutnya. Nah, kata Nabi SAW, Nabi SAW menjelaskan, az-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-sya'ir bil-sya'ir, wal-tamr bil-tamr, wal-burru bil-burr, wal-milh bil-milh, mathalan bimathalin, yadan biyadin. Kemudian kata Nabi SAW, faman zada aw istazada faqad arba, al-akhidh wal-mu'ti fihi sawa'. Kata Nabi, kalau melakukan transaksi emas dengan emas, az-zahab bil-zahab, al-fiddah bil-fiddah, perak dengan perak, al-sya'ir bil-sya'ir, gandum dengan gandum, at-tamr bil-tamr, kurma dengan kurma. Kemudian apa lagi? Al-malah bil-malah, malah itu garam. Sampai pada garam pun, garam beriodium dengan garam yang tidak beriodium harus sama. Harus sama, kata Nabi SAW. Yadan biyadin, satu harus tunai. Tunai di sini maksudnya menyerahkan dan menerima satu waktu, tidak boleh tertunda. Yadan biyadin, artinya tunai, kontan, tidak boleh. Misalkan kita beli emas karena mungkin kawan. Nah, ini toko emas ini kan kawan juga. Nah, ini dulu aku bawa dulu emasnya, aku pakai dulu, agak besok bayarnya. Nah, tidak boleh, karena ini terkait transaksi emas. Emas itu alat tukar yang digunakan pada masa dahulu. Rupiah alat tukar juga.
Maka kemudian kalau kita membeli emas, menurut ulama menjelaskan bahwa sesuai dengan hadis ini az-zahab biz-zahab, kalau beli emas harus tunai, harus kontan, tidak boleh besok bayar. Nah, itu tidak boleh. Az-zahab biz-zahab. Kemudian al-fiddah bil-fiddah, begitu juga tukar perak dengan perak harus sama. Harus yadan biyadin, ini harus segera. Seketika orang itu menyerahkan, seketika ia harus menerima. Tidak boleh. Saya tukar jeruk 1 kilo, jeruk yang masam, saya tukar dengan jeruk yang manis. Nah ini ambillah jeruk aku yang merah, yang masam ini. Agak besok, saya ambil jeruk yang manis. Tidak boleh seperti itu. Harus yadan biyadin. Harus seketika menyerahkan, seketika menerima, kontan, langsung. Lalu kalau misalkan yang tadi minjam duit tadi, tukar duit 100 selembar dengan ratusan pecahan. Nah, itu kalau misalkan punya uang cuman 80.000, bisa akadnya dialihkan dengan akad yang lain. Nah, dialihkan dengan akad yang lain dengan cara buat akad yang baru. Nah, saya ngutang. Nah, baru kemudian ini ada duit 80.000. Nah, yang 20.000-nya aku ngutang ya. Nah, itu sudah akad utang namanya, bukan lagi akad tukar pinjam. Wallahu a'lam. Jadi memang agak rumit memang masalah ini. Memang agak berbelit-belit karena dalam perkara riba ini memang ada beda tipis dengan jual beli. Kata Allah al-fiddah bil fiddah al-birru bil birri wasya'r bil sya'r wa tamar bil tamar yadan wal malah bil malah yadan biyadin. Ini yang pertama harus tunai, harus seketika itu memberikan, harus seketika itu pula menerima. Kemudian kata Nabi, faman zada, siapa yang menambah au istazada atau minta tambah, faqad arba, berarti dia telah melakukan perbuatan riba. Bawa jeruk 1 kilo, tukar jeruk yang lain 2 kilo. Tambah lagi lah 1 kilo lagi ya, atau tambah lagi sikok lagi ya. Padahal sama. Ini 1 kilo, ini 1 kilo juga. Minta tambah 1 kilo, tambah sikok sebiji lagi. Nah, ini sama. Faman istazada faqad arba, berarti dia telah melakukan riba tambahan jenis yang sama. Jadi ulama sering mengkiaskan ini. Kalau tamar berarti buah-buahan. Kalau tamar itu kan kurma, berarti jenis buah-buahan. Artinya termasuk di situ jeruk, termasuk di situ mangga, termasuk di situ. Kalau misalkan tamar juga itu artinya makanan pokok, berarti beras. Nah, kalau beras harus jenis yang sama, bukan walaupun jenis yang berbeda, kualitas yang berbeda, tapi harus sama ukurannya, kemudian harus tunai, kontan, harus disitulah menerima dan memberi dan seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, al-akhidh wal mu'ti fihi sawa, baik yang mengambil maupun yang memberi itu sama. Kalau terdapat ketentuan yang menjadi penentu bahwa akad tersebut adalah akad yang riba. Itu tadi, tidak yadan biyadin, tunai, kemudian ada tambahan. Berarti yang memberi maupun yang meminta, yang memberi ataupun yang mengambil itu sama, kata Nabi SAW. Ini riba al-fadl, riba tambahan, yang sifatnya terkait dengan barang-barang yang mengandung unsur riba. Kemudian yang kedua ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu maksudnya diakhirkan. Pembayarannya diakhirkan. Misalkan kita tukar beras. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, intinya diakhirkan. Ini beras saya tukar 1 kilo supaya nanti saya mendapatkan beras yang 1 kilo juga, kualitasnya yang lebih bagus, tapi nanti besok saja bayarnya. Nah, itu tidak boleh. Maka suatu ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu membawa 1 sok kurma yang bagus, kurma yang mahal. Nabi tanya, ini jarang-jarang Bilal ini bawa
bawa kurma yang bagus, biasanya bawa kurma yang biasa. Nabi tanya, bagus sekali ya, ibarat terjemah kita itu, bagus sekali kurmanya. Ini kurma dapat dari mana? Kata Bilal, ya Rasulullah, tadinya saya punya 2 sok tamar yang bagus, kurma yang bagus. Saya tukar dengan kurma yang berkualitas lebih bagus lagi, kurma yang biasa. Saya tukar dengan kurma yang bagus. Jadi yang 2 sok tadi saya serahkan, saya terima yang 1 sok. Maka kata Nabi SAW, artinya jauhi perbuatan ini. Nah, jauhi perbuatan ini, sesungguhnya itu bagian daripada riba. Karena sesungguhnya itu perbuatan daripada riba. Jadi intinya harus sama meskipun kualitasnya berbeda. Nah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga ribal qard. Ribal qard ini sifatnya dengan hutang piutang. Nah, al-qard itu artinya hutang, menghutangi orang. Konsepnya hutang piutang dalam agama itu adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Artinya saling membantu. Jadi kalau kita menghutangi orang, niatkan kita itu untuk membantu, bukan mengambil untung. Nah, bukan mengambil untung. Kalau kita mengambil untung berarti kita minta ada tambahan. Ada si miskin datang, miskin misalkan, tolong Pak, misalkan saya lagi butuh dana, anak saya harus bayar SPP misalkan, atau harus beli obat, tidak ada duit 500.000, tolong dibantu. Ya sudah, ini duit 500.000, tapi nanti bayarnya 800.000 ya. Bayarnya 800.000, tidak apa-apa dicicil mungkin. Sehari mungkin 10.000 dan seterusnya. Ini ribal qard. Ribal qard artinya menghutangi orang dengan transaksi hutang piutang, kemudian dikembalikan dengan cara dilebihkan. Dilebihkan. Memang harus ada syaratnya. Harus bayar 800.000. Tapi kalau misalnya kita tidak ada syaratnya 500.000. Udah bayarlah ge 500.000 kapan bisanya. Tapi karena orang ini berterima kasih, ditambahnya 800.000. Nah, itu namanya sebagai tanda terima kasih, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau akad dari awal sudah harus bayar lebih dari pokok harta yang dipinjamkan, maka itu termasuk riba. Itu riba al-qard. Jadi konsepnya dalam agama, hutang piutang itu sifatnya tolong menolong dalam kebaikan. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang menghutangi saudaranya itu setengahnya sedekah. Orang yang menghutangi saudaranya dengan niat membantu, maka itu kata Nabi SAW itu sama saja seperti orang yang sedekah, setengahnya sedekah, intinya seperti itu. Kalau dia ikhlaskan berarti sudah sempurna makna sedekahnya. Ya sudah, karena kamu tidak mampu, ya sudah saya ikhlaskan sajalah, tidak apa-apa. Nah, itu sudah sempurna sedekahnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang ketiga ini adalah riba al-qard, intinya menghutangi orang dengan minta dilebihkan pelunasannya. Nah, ini tidak boleh dalam bentuk kezaliman. Kemudian Allah SWT berfirman, la yaqumuna illa kama yatakhabbatu syaitan minal mas. Nah, ini menunjukkan bahwa ini perkara riba bukan perkara yang ringan. Perkara riba ini bukan perkara yang ringan, meskipun di akhir zaman seperti kita ini sekarang ini sulit menghindar. Nah, akan datang suatu zaman di mana orang akan sulit menghindari transaksi riba, sampai udara yang dihirup pun dari hasil riba. AC misalkan, ini riba misalkan, karena ini itu kipas angin misalkan, termasuk mungkin kendaraan itu ada AC-nya. Nah, seterusnya. Jadi intinya sulit, apalagi sekarang ini mungkin negara-negara, mungkin tidak hanya negara kita, di mana-mana itu melegalkan transaksi riba.
Jadi itu justru malah dilegalkan. Jadi sesuatu yang diharamkan Allah, riba misalkan, sesuatu yang diharamkan Allah SWT itu riba, meskipun dihalalkan, dilegalkan oleh pemerintah, itu bukan berarti kita boleh melakukannya. Tetap saja walaupun pemerintah misalkan, walaupun negara misalkan melegalkan riba, kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang muslim tetap memandang riba itu sebagai keharaman yang harus kita hindari bersama. Kata Allah, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Maka ini balasan orang yang riba. Allah memberikan penjelasan di sini, dia akan nanti pada hari kiamat kelak bangkit seperti orang yang kesurupan, seperti orang yang kesurupan karena gila. Kemudian dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Yang demikian itu kata Allah, bi annahum qalu, mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan sama saja sebenarnya riba dengan jual beli itu. Sama kan riba dengan jual beli itu, kata mereka. Apa bedanya? Jadi tidak usahlah ngomong-ngomong riba. Jangan cak kesucian, jangan cak kehebatan. Sudah-sudahlah, sama baik. Riba dengan transaksi jual beli sama saja. Cuman beda tipis, cuman beda istilah. Ini orang-orang munafik ketika itu. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman ketika Allah SWT menurunkan riba ini. Menurunkan ayat-ayat yang berkenaan tentang haramnya riba. Jadi mereka berargumentasi, itu apa bedanya riba dengan jual beli? Toh sama-sama untung. Sama-sama untung. Intinya kita ini ingin mendapatkan keuntungan. Allah jelaskan di sini, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan yang namanya jual beli, tapi Allah haramkan yang namanya riba. Yang tadi. Apa bedanya jual beli dengan riba? Saya punya beras, kualitasnya biasa, pengen makan beras yang enak, yang kualitasnya bagus. Maka saya tukar beras saya yang 5 kilo ini untuk mendapatkan beras yang 3 kilo, tapi lebih enak, lebih bagus, lebih berkualitas. Apa bedanya jual beli dengan riba? Sama saja. Jangan membodohi, ibaratnya seperti itu. Tapi sudah jelas, Allah jelaskan, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Yang namanya riba, apapun alasannya, beda dengan jual beli. Maka jual beli yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba. Kalau ada jual beli yang mengandung unsur ribanya, tetap Allah jelaskan, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan yang namanya riba. Jadi intinya Bapak Ibu, ada orang-orang yang berargumentasi seolah ingin menghalalkan yang haram. Sudah jelas ini riba, tapi dicari argumentasi. Ini kan tidak haram, ini kan halal, ini kan jual beli, ini. Nah, intinya yang jelas haram, kemudian dikatakan halal. Nah, inilah yang dikatakan pada ayat ini. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan, mereka membantah. Apa bedanya riba dengan jual beli? Sama saja. Intinya mereka tidak menerima. Mereka tidak menerima apa yang Allah haramkan. Maka orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, ulama menjelaskan itu kafir. Orang mengatakan bahwa misalkan sholat wajib, itu tidak wajib, kafir. Orang mengatakan misalkan riba itu tidak haram, riba itu halal, kafir. Beda dengan orang yang mungkin terpedaya dengan hawa nafsunya, masih cinta dengan dunia, akhirnya dia masih riba, dia masih melakukan transaksi riba, tapi di dalam hatinya, ya Allah, aku ini melakukan dosa besar, ya Allah. Ya Allah, dosaku ini besar nian, ya Allah, tapi aku ini masih terpedaya dengan hawa nafsu, ya Allah. Tapi aku ini masih tertarik cinta dengan dunia, ya Allah. Ini beda. Orang yang seperti ini, dia tidak terjerumus kepada kekufuran, tapi dia tetap terjerumus pada dosa yang
dosa yang besar. Beda dengan orang yang membantah, tidak halal ini, tidak apa-apa ini, alasan. Maka ini terjerumus kepada kekufuran. Sama seperti orang yang tidak sholat 5 waktu. Kenapa kamu tidak sholat? Malas. Yakin sholat itu wajib? Iyalah wajib sholat itu. Siapa yang tidak sholat berdosa. Nah, walaupun dia tidak sholat, tapi dia tetap yakin kewajiban sholat, maka dia tidak terjerumus kepada kekufuran, kekafiran. Dia mendapatkan dosa besar. Beda dengan orang yang mengingkari. Untuk apa sholat? Sholat kan nah ini bisa menjerumuskan seorang pada kekufuran, kafiran. Kata Allah SWT, "Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf." Kata Allah, siapa yang selama ini melakukan riba, selama ini melakukan transaksi riba, tiba-tiba datang nasihat kepadanya. Mungkin datang ayat, mungkin datang nasihat, mungkin datang orang yang memberikan ceramah, mungkin datang orang yang intinya datang nasihat kepadanya, mau'izah. Dan nasihat itu masuk ke dalam hatinya. Selama ini dia berbuat riba, melakukan transaksi riba, datang nasihat kepadanya, kemudian ia menerima nasihat itu, fantaha. Kemudian ia bertaubat kepada Allah. Saya mulai saat ini mau berhenti dari semua jenis transaksi riba saya. Oke, selama ini saya ini riba, ini riba, ini riba, ini riba. Ya Allah, mulai sekarang aku mau berhenti gitu. Tidak mau lagi riba. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fantaha falahu ma salaf. Maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Mungkin rumahnya riba, ya sudah terlanjur. Maka Allah maafkan rumahnya. Allah maafkan kendaraannya. Tapi ke depan jangan lagi. Fantaha, selesai, disitulah selesai. Fantaha, falahu masalaf, Allah ampuni, Allah terima taubatnya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Kemudian sebaliknya, waman ada, bagi orang yang Ica tidak tahu, bagi orang yang ya seperti dia tidak mendengar, seperti dia tidak melihat, seperti dia tidak paham. Dia sudah paham ini tidak boleh, dia sudah paham ini bisa mendatangkan murka Allah, tapi ada terus dilakukan. Terus melakukan transaksi. Meskipun banyak orang yang menasihati, dia mungkin membaca di internet atau membaca dari mana-mana. Intinya dia tahu bahwa riba itu diharamkan Allah, tapi tetap ia lakukan. Wa man ada. Maka kata Allah, faulaika ashabun nar. Maka mereka itu kata Allah, ancamannya adalah neraka. Nauzubillah. Ancamannya adalah neraka. Hum fiha khalidun. Khalidun. Nah, ini maknanya beda. Jangan kita cuma pahami sebatas membaca terjemah. Terjemah itu sifatnya membantu kita dalam memahami ayat. Tapi jangan menjadi patokan. Kita harus mengkaji lagi, mentadaburi lagi ayat-ayat Al-Quran biar kita paham. Dan kemudian lihat baca terjemahan ayat Al-Quran, tiba-tiba langsung berfatwa, tiba-tiba langsung berpendapat dalam hal agama. Tapi kita tidak paham. Khalidun, kalau kita lihat terjemahannya itu abadi, kekal. Tapi sebenarnya kekal itu khusus untuk orang kafir. Khusus untuk orang kafir. Berdasarkan nas-nas yang ada. Nah, makanya harus harus mengerti ilmu-ilmu yang lain, ilmu pendukung dalam memahami Al-Quran. Khalidun ini untuk orang kafir, untuk orang yang melakukan riba dengan mengatakan bahwa riba itu halal, padahal riba jelas haram, dia katakan halal, maka dia termasuk orang yang kafir. Maka orang yang kafir dia akan khalidun, berada kekal abadi di dalam neraka, na'udzubillah. Tapi kalau orang yang mukmin, dia beriman, dia melakukan transaksi riba karena terpedaya dengan hawa nafsunya, karena cinta dunia, tapi dia tahu bahwa itu haram, maka dia ini masih sebagai seorang mukmin, tapi sebagai orang yang melakukan dosa besar. Dan dia dapat ancaman dari Allah SWT, mendapatkan azab neraka, khalidun, dalam waktu yang lama, yang sangat lama, saking lamanya seperti abadi. Seperti abadi.
Kita itu kalau misalkan mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, setengah jam saja kita merasa setahun. Setengah jam saja kita merasa setahun. Karena saking sengsaranya, kita merasakan kesedihan, padahal baru setengah jam. Terasa dunia ini sudah berakhir. Baru setengah jam. Tapi kalau kita merasa bahagia, kenapa begitu cepat? Kalau hari ini kita lewati hari ini dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, hari ini kita lewati tak terasa. Tapi kalau misalkan hari ini kita lewati dengan penuh rasa hati yang berat, rasa hati yang sulit, maka ya Allah alangkah lamanya hari ini berlalu. Seperti itulah. Seperti kita puasa. Kalau puasanya berat, alangkah lamanya azan. Lama ini baru jam 2. Masih lama nak jam ke-6. Tapi kalau menikmati, senang dengan ibadah puasa, ya Allah, tidak terasa jam 2. Seperti itu. Maka khalidun di sini menunjukkan kalau orang beriman seolah abadi, lama di situ. Karena siksa azab neraka itu yang paling ringan itu tidak sebanding dengan kesulitan dunia. Nauzubillah. Kemudian Allah SWT menjelaskan pada ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan riba. Wa yurbis shadaqat, dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak mencintai, Allah tidak suka dengan orang yang terus dalam kekafiran, orang yang terus dalam gelimbangan dosa. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba, Allah menumbuhkan, mengembangkan, menyuburkan sedekah. Jadi Allah bandingkan di sini. Allah bandingkan antara riba dengan sedekah. Seperti langit dan bumi. Riba nampak harta bertambah. Kita punya uang 1 juta, kita hutangkan ke orang, kita ambil untung, dapat 1.300.000. Terlihat zohirnya nampak. Tadinya 1 juta, tapi dapat 1.300.000. Nampaknya bertambah. Tapi kata Allah, yamhaqullahu riba. Allah akan musnahkan harta itu. Allah akan musnahkan. Meskipun nampak dia bertambah, tapi Allah musnahkan kebaikannya, Allah musnahkan keberkahannya, dan bahkan bisa jadi Allah musnahkan harta itu. Mungkin akhirnya dia jatuh sakit, biaya obatnya menjadi 10 juta. Biaya untuk obatnya 10 juta. Padahal awalnya tadi cuma 1.300.000 yang didapatkan. Atau mungkin terjadi sesuatu sehingga yang dikeluarkan justru malah berlipat. Jadi intinya Allah musnahkan harta yang dari riba itu, meskipun nampaknya banyak. Meskipun nampaknya banyak. Sebaliknya sedekah. Sedekah sepertinya berkurang. Ada uang 1 juta, sedekahkan 300, tinggal 700. Nampak seperti berkurang. Tapi kata Allah, wa yurbis shadaqat. Tapi Allah akan jadikan justru sedekah itu hartanya semakin bertambah. Hartanya akan semakin berkah. Hartanya akan semakin bermanfaat. Hartanya akan semakin membawa kebaikan. Maka kata Allah, daripada kamu riba, lebih baik kamu sedekah, kata Allah. Karena sedekah ini menjadi kunci pembuka pintu rizki. Menjadi kunci pembuka datangnya ridha Allah. Menjadi pembuka datangnya rahmat Allah. Pembuka kebaikan, pembuka pintu rizki yang lainnya. Jadi daripada riba, lebih baik sedekah. Sedekah, kemudian tentu bertawakal kepada Allah SWT. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tak senang kalau ada hambanya yang terus dalam kekafiran. Tidak mau berubah, tidak mau hijrah kepada yang lebih baik. Allah tidak senang kalau ada hambanya yang terus dalam maksiat, terus dalam dosa, terus dalam transaksi riba, terus dalam berbuat kezaliman. Allah tidak senang. Allah memaklumi kalau ada hambanya berbuat dosa. Allah maklum, tapi kemudian dia bertaubat, maka Allah terima. Allah maklum. Manusia berbuat dosa, tidak ada manusia yang tak berbuat dosa. Kecuali Nabi yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Manusia berbuat dosa, tapi Allah tak suka kalau dosa itu terus, tidak pernah bertaubat. Makanya kata Allah, Allah berikan kesempatan, Allah berikan penangguhan waktu, tidak langsung diazab supaya manusia itu bertaubat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tak suka terhadap orang yang terus menerus dalam kekafiran,
terus-menerus dalam perbuatan dosa. Kemudian innalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa atawuz zakah, menunaikan zakat, lahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak diberikan rasa takut, tidak diberikan rasa sedih. Jadi siapa kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, mendapatkan hati yang tenang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, maka kata Allah SWT, innalladzina amanu, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah wa 'amilus shalihat, beramal soleh. Iman, amal soleh, itu intinya. Iman, amal soleh. Kemudian Allah berikan contohnya. Iman dan amal soleh itu ada yang sifatnya ke atas. Maksudnya amal soleh yang berkaitan dengan haknya Allah SWT, Sang Pencipta. Ada amal soleh yang berkaitan dengan haknya hamba. Maka Allah berikan contoh di sini berkenaan dengan haknya Allah, wa aqamus shalah. Wajib kita telah menunaikan haknya Allah sebagai zat yang mesti kita sembah. Wa atawuz zakah, memberikan sedekah, memberikan zakat, memberikan pertolongan kepada sesama hamba. Maka kata Allah, siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, siapa yang solat siapa yang solat, banyak solatnya, menunaikan haknya Allah SWT, kemudian siapa yang senang membantu orang, ada yang wajib, zakat, sedekah, seterusnya, kata Allah, lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Tuhannya. Mereka akan diberikan hati yang tenang, sehingga la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan mereka tidak akan mendapatkan rasa sedih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Silakan mungkin yang ada ingin ditanyakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Mungkin biar menambah wawasan. Jadi tadi disampaikan bahwa jual beli diharamkan, riba itu diharamkan. Nah, mungkin kondisi sekarang ini di negara kita ini mungkin kan sudah ada solusi melalui, kalau pinjam meminjam itu kan sudah biasa di negara kita dengan adanya bank syariah. Nah, bank syariah itu kalau kami dapatkan penjelasan, transaksinya itu kan tergantung akad, kan seperti itu. Dan jadi dia jual beli gitu. Jadi kalau konvensional itu memang kita pinjam uang, nanti uang terserah kita untuk penggunaannya kan tidak diatur gitu. Apa kita mau beli kendaraan dan sebagainya, itu yang mungkin jelas itu di bank. Kalau di bank syariah ini, kalau kita butuh mobil, jadi dibelikan mobil oleh bank, tidak dibelikan dalam bentuk uang. Tapi transaksinya tentu namanya bank kan pasti mau ada keuntungan, mungkin dia hanya membelikan tanpa ada keuntungan bank itu sendiri, sehingga nanti mungkin harga di pasar misalkan 100 juta, sehingga ditransaksikan itu 110 juta. Yang tadi kata Ustaz, dibagi akhirnya dicicil, tapi di depannya itu disebutkan itu jual beli, bank membelikan mobil kendaraan tersebut, tetapi harganya bukan lagi harga pasar tadi, jadi 110 juta. Itu gimana Ustaz? Karena ini mungkin solusi gitu bagian untuk menghindari riba tadi, tapi dia butuh kendaraan. Mungkin pandangan Ustaz. Ini yang seperti yang kita jelaskan tadi. Beda antara jual beli dengan riba benar terletak pada akad. Kalau jual beli, ini mobil, ini bank, ini yang ingin beli mobil misalkan. Maka bank membeli mobil, sehingga mobilnya ini sudah milik bank.
Nah, kalau sudah milik bank, dia jual ke kita, mau dia ambil keuntungan berapapun, mau langsung kontan, mau cicil, tidak masalah, karena ini sudah punya bank. Nah, ini tidak masalah ini, karena ini transaksi jual beli namanya. Yang tidak boleh, kalau misalkan saya ingin beli mobil, ini bank punya duit, nah bank kasih pinjam ke kita uang, ini uang 150 juta, beli mobilnya. Nah, nanti kita bayar hutang kita ke bank itu dengan tambahan. Nah, itu yang tidak boleh, riba. Tapi kan sama aja Ustadz, sama, apa bedanya dengan jual beli? Ya itu tadi, seperti pada ayat yang tadi. Nah, cuman muter-muter itu, itu akadnya saja. Jadi sama seperti misalkan saya misalkan punya duit, saya punya duit beli mobil, kemudian ini kan sudah mobil saya, terserah saya mau jual berapa, mau nyicil berapa, terserah saya. Tapi beda kalau ini bukan punya saya tapi saya kasih uangnya saja, hutang. Nah, ini beda, transaksi hutang piutang dengan transaksi jual beli. Wallahu alam. Jadi itu benar sesuai dengan akadnya, akad jual beli dengan akad utang piutang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Kalau untuk hal yang besar kan mungkin bisa kita hindari, kayak misalnya ke beli mobil, beli SIM atau apa gitu kan. Nanti kalau kita udah terlanjur mungkin beli rumah pakai leasing ataupun beli mobil ke leasing, apakah cukup bertobat setelah itu lunas, maka selesai sudah itu cara apa tuh ya pembersihan dosanya dengan atau pada itu lagi kalau hal yang besar kan. Tapi susah dihindari itu hal yang kecil itu Ustaz sampaikan tadi. Dan saya juga baru tahu kalau misalnya kayak barter, tukar tambah, termasuk di bawah juga kayak gitu. Jadi untuk menghindari tukar tambah masalahnya kan kayak satu tadi kita pengen kualitas yang bagus. Makanya kalau mau ditukar aja, otomatis kan ada kesepakatan. Aku punya bagus, jadi jangan tukar baik. Sama lah duit bikin aja ya. Nah hal-hal kayak gitu sih boleh diperbolehkan nggak asal ternyata suka sama suka kayak gitu. Bagaimana juga? Nah, yang barter tadi tidak semua barang. Kalau mobil tidak masalah, mobil, nah, kendaraan. Saya punya mobil ini, pengen tukar dengan mobil ini, tukar tambah, tidak masalah. Yang tidak boleh itu yang sejenis dengan yang disebutkan oleh Nabi. Jenis emas tidak boleh. Jenis berarti alat tukar yang sama jenisnya, rupiah juga tidak boleh lebih. Kemudian beras dengan beras tidak boleh lebih. Kalau mau, ya itu tadi. Misalkan ingin tukar beras yang punya kita ini tidak bagus, yang punya orang bagus. Kita pengen tukar beras, maka lebih baik, nah ini beli punyaku, berapa nilainya, nanti kemudian balik lagi duitnya, nah aku beli, baru ngembek yang tadi. Nah itu, ayo terus ngolah ke baik, apa bedanya? Dan seperti itulah memang. Memang beda tipis antara jual beli dengan dengan riba tadi, terletak pada akadnya. Jadi muter-muter saja sebenarnya, muter-muter saja. Jangan langsung ditukar beras. Tapi dia beli beras kita dapat duit, baru kita beli beras dia yang berkualitas, baru dapat. Makanya orang yang ahli fikih itu dia enak saja memutar-mutar hukum itu. Mutar-mutar hukum. Misalkan dia punya emas sudah capai nisab, dikit lagi nisab ini. 85 gram nisabnya misalkan. Berarti jangan sampai lebih dari 85 gram simpanan emas saya, supaya tidak terkena zakat. Nah, ini orang yang mengakali, orang yang ahli fikih. Wallahu a'lam bishawab.
Gaji PNS insya Allah halal berkah. Itu yang bermasalah yang memegang itu, yang memiliki wewenang. Karena kalau PNS itu kan dia dibayar karena jasa. Misalkan dia PNS-nya sebagai guru, maka dia mendapatkan uang itu karena jasanya sebagai guru atau karena jasanya sebagai pelayan masyarakat. Ya, tidak masalah. Yang bermasalah itu yang menentukan itu, yang memiliki wewenang untuk minjam dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah yang mungkin yang bisa mengurangi keberkahan negeri kita ini. Kalau negeri kita ini tidak kurang orang pintar, tidak kurang. Kami kuliah di Mesir itu, orang-orang Indonesia itu rata-rata pintar semua. Rata-rata lebih pintar daripada orang negara-negara lain. Bahkan kayak negara Malaysia, Singapura, itu minta didatangkan pembimbing sesama mahasiswa juga dari Indonesia. Karena orang Indonesia itu pintar. Banyak yang ya cuman banyak juga yang biasa kan. Tapi yang pintarnya juga banyak. Artinya mungkin benar kata orang Indonesia itu sebenarnya yang kecerdasannya seperti Habibie itu banyak. Cuman ya Allah mungkin hilangkan keberkahan. Karena banyak hal yang sistemnya memang dari awal sudah salah. Dan sistem yang salah itu misalnya sistem riba dan segala hal ini kan, sistem hutang piutang yang ditetapkan oleh negara. Ini otomatis berpengaruh pada tingkat keberkahan dan kebaikan apa yang didapatkan. Atau Allah seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan keberkahan. Jadi intinya kalau mau pintar, banyak orang Indonesia yang tidak kurang yang pintar. Tapi mungkin ya keberkahannya lah. Mungkin di antara bentuk keberkahan yang hilang itu ya mungkin karena gaji-gaji ini dari hasil ngutang akhirnya dibayar, lagi bayar bunganya. Nanti bangun ini ngutang, bayar bunganya. Terus hilang terus berkah. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita jalan keluar untuk negeri kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Habis? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah terlanjur ya sudah. Kalau bisa dilunasi langsung lunasi. Kalau bisa langsung dilunasi, langsung lunasi utang tadi. Ya Allah, aku bertobat, aku langsung kulunasi ya Allah. Tapi kalau tidak bisa langsung lunas ya tetap harus dibayar. Tetap harus dibayar. Tapi kedepannya jangan lagi diulang lagi. Pada ayat tadi fantaha falahu ma salaf. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa yang bertaubat kepada Allah, dia hendak lagi melakukan transaksi riba, falahu ma salaf, maka baginya harta yang telah lama. Maksudnya harta yang lama yang sebelum ia bertaubat dari hasil riba yang sudah selesai urusannya, maka bagi dia tidak masalah, halal bagi dia. Sahabat itu sebelumnya melakukan transaksi riba. Ketika turun ayat yang melarang berkenaan dengan transaksi riba, sahabat tidak bondong-bondong langsung bakar rumahnya, langsung jual ini, enggak. Tapi tetap saja ya rumahnya tetap dipakai, tapi ke depan dengan tetap menyesali perbuatan itu, meminta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni. Wallahu a'lam bishawab.
sama saja. Ya, halal juga, insya Allah halal selama dia telah bertaubat. Jadi tidak perlu dijual asetnya, tidak perlu dijual rumahnya, bertaubat saja kepada Allah, habis semuanya. Tapi ke depan jangan lagi. Insya Allah halalkan. Ya, karena falahu, Allah jelaskan, Allah tegaskan di sini, falahu ma salaf, baginya yang telah lampau. Nah, jadi kalau sudah terlanjur ya sudah. Yang penting sekarang fantah, yang penting dia sudahi, jangan lagi diulang lagi. Habis? Ya, lanjut. Menghalalkan sedekah, justru riba itu harus dihindari. Gimana kalau ini yang saya sih banyak mengalami orang pinjam uang, manis-manis waktu pinjam, pas mau kita minta kembali, waduh, kadang-kadang ganasnya luar biasa. Nah, bagaimana sih istilahnya yang harus kita bersikap dengan orang seperti itu? Kita mau, sudahlah kita sedekahkan aja karena daripada kita ini, tapi kayaknya hati nggak siap, berharap juga dibalas juga, dibayar, nggak dibayar. Tapi kita enggak apa namanya, enggak tarik lagi. Terus misalnya, itu satu pertanyaan, harus kita bersifat dengan begini. Karena ada yang saya itu harus ditagih. Karena kalau tidak, itu namanya kita membiarkan dia nanti masuk di, itu susah juga. Padahal kalau kita tagih dia lebih ganas lagi. Jadi kita ini mau bersifat membiarkan, nanti kesian juga dia nanti selanjutnya. Tapi kalau kita tagih, dia ganas. Nah itu pertama. Kemudian kedua, apakah kalau kita istilahnya sudahlah kita sedekahkan aja pun, harus kita sampaikan kepada dia atau biar aja dia? Artinya kita ada, artinya kemungkinannya memang mengambang. Arti kata kita, kalau dia tidak mau bayar baru sudah sedekah, tapi pas dia ketemu dia mau bayar kita terima juga. Ya, kita sebenarnya yang mau supaya dia bayar. Tapi masalahnya ya itu, dia lebih ganas. Jadi ya sudah ide, tapi berharap juga kalau dia balas. Apakah dengan kondisi seperti itu kita tidak berada dalam kondisi menyedekahkan? Ya, kira-kira itu. Baik, pertama ketika ada orang yang pinjam, lihat dulu orangnya. Ini orangnya pembohong atau jujur. Kalau orang yang pembohong, dua pilihan kita, antara meminjamkan dengan niat ya setengah sedekah lah, ibaratnya di Allah, ini aku tahu nih orangnya ini penipu, dia ini orang yang senang berbohong. Tapi ketika meminjamkan, niatkan dari hati, ya sudahlah, kalau memang dia bayar alhamdulillah, kalau dia tidak bayar ya niatnya sedekah. Nah, itu yang pertama, supaya orang ini tidak berat. Atau kalau kita tahu dia ini orang yang susah bayar utang, jangan pinjami. Bukan karena kita pelit, bukan. Karena kita tidak ingin orang ini terjerumus kepada dosa. Orang ini terjerumus kepada
dosa. Karena hutang ini menjadi penghambat orang masuk surga. Di antara penghalang orang untuk masuk surga ya karena dia tidak bayar hutang. Karena hutang itu adalah hak yang harus ditunaikan. Kemudian bagaimana sikap kita? Tentu sikap yang paling baik, sikap idealnya tentu mengikhlaskan atau mensedekahkan. Nah, kalau kita sudah mensedekahkan ketika ia sudah bayar, Pak ini hutang aku kemarin, oh tidak apa-apa sudah aku sedekahkan. Itu kalau kita sedekahnya tulus. Tapi kalau memang sedekahnya setengah-setengah, ya mungkin kita terima juga. Jadi istilahnya kalau dia bayar alhamdulillah saya terima, tapi kalau dia tidak bayar ikhlas karena Allah SWT. Tapi benar kemudian sikap kita orang yang seperti ini tetap harus ditagih supaya dia tidak lupa. Karena ada orang yang bukan tidak mau bayar, kadang lupa, duitnya sedikit, minjam 5.000 lupa nak bayarnya karena terlalu sedikit kan, beda dengan 5 juta. Nah, kalau 5 juta lupa itu sudah terlaluan. Tapi kalau 5.000, nah itu mungkin mudah untuk lupa. Jadi diingatkan, Nabi SAW sarankan kepada kita untuk mengingatkan, menagih orang yang berhutang dengan kita. Bukan karena kita pelit, tapi karena kita ingin mengingatkan dia supaya dia tidak lupa, dia tidak terjerumus kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sikap ideal itu tentunya memaafkan meskipun dengan berat hati. Karena memang memaafkan maksudnya mengikhlaskan, mensedekahkan. Semakin berat hatinya semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau orang yang ditagih ini sampai bawa parang, bawa pisau. Banyak kan berita kita baca mungkin, apalagi di Palembang ini. Nagih utang justru malah yang ngutangnya itu kena tujah, kena tusuk. Hanya karena mungkin puluhan ribu. Jadi kalau memang berkenaan dengan orang seperti ini, yang penting kita sudah tagih. Kalau dia mengancam, maka supaya kita terhindar dari keburukannya, supaya kita tidak mendapatkan ancaman bahaya, maka tidak usah ditagih lagi. Antara dua pilihannya, mensedekahkan atau tidak mensedekahkan, tidak meridhoi. Kalau tidak meridhoi itu sudah menjadi hak kita. Karena itu hak kita kan. Wajar kalau kita tidak ridho karena hak kita. Tapi karena kita ini ingin berbuat ihsan, berbuat yang baik, mestinya sebaiknya kita sedekahkan saja. Nah, kita sedekahkan, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Tapi kalaupun tidak ridho itu hak. Itu hak, karena itu hak dia yang harus dibayar dan dia akan menanggungnya nanti di akhirat kelak. Yang namanya hak pasti akan kembali kepada pemiliknya. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu menyedekahkan harus kita sampaikan ke dia atau pilihan kita. Pilihan. Kalau misalkan mensedekahkan itu ya tidak masalah. Jadi sedekahnya itu tidak mesti dikasih tahu ke orangnya. Tapi kalau dikasih tahu ke orangnya tambah bagus, supaya orangnya lebih tenang kan. Oh, berarti dia tidak perlu lagi susah-susah, tidak perlu lagi ini. Cuman kalau dia ngutang lagi jangan dikasih lagi. Jangan dikasih. Orang yang seperti ini jangan dikasih hutang. Kenapa? Karena takutnya nanti dia kebiasaan. Ya, akhirnya dia merasa lemak utang baik. Tidak payah jadi profesinya sebagai hutang. Alhamdulillah. Nah itu. Ya memang ada sifat-sifat orang yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau dulu dengan sistem uangnya misalnya dirham dinar itu nilainya tidak berkurang ketika misalnya berapa tahun. Tapi kita uang sini misalnya saya pinjamkan 5 juta
20 tahun kemudian baru dia bayar 5 juta, kayaknya ya nilainya, karena sebenarnya apa masih harus 5 juta itu kita terima atau ya kita terkadang ada yang begini, dia meminjamkan, saudara saya pinjamkan ini 5 juta tapi harga katakanlah ini harga emas 2 dinar misalnya, jadi dihitungnya sebagai dinar. Jadi kalau mau kembalikan ya mesti seharga itu, jadi bukan dilihat dari nilai uangnya, karena uang kita itu sebenarnya kepalsuan juga, jadi mestinya yang benar. Gimana? Nah, jadi minjem duit 5 juta sekarang tahun 2022 beda nilainya dengan minjem duit 5 juta tahun 1985. Nah, maka ulama menjelaskan itu diukur dengan harga emas ketika itu. Betul. Jadi emas disesuaikan dengan harga 5 juta. 5 juta pada saat itu berapa emas dapat? Dihitung sekarang. Nah, seukuran emas itu pula diukur pada tahun ini. Jadi disesuaikan dengan harga emas. Karena betul memang emas itu nilainya memang tidak berubah, kalaupun berubah tidak jauh. Makanya alat tukar itu yang sebenarnya adalah alat tukar emas. Kalau sekarang berubah-ubah nilai rupiah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup karena waktunya sudah banyak. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami ampun. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala